satu malam engkaulah. Di dalam hatiku ada sebuah kamar yang ku kosongkan selalu, karena yakin akan tiba tamu istimewa, impian dalam nyata. Tahu siapakah dia? Engkaulah dia, kasih, engkaulah dia. Oh kasih yang ku tunggu-tunggu, Rindu-rindu seribu satu malam engkaulah. Dia. Impian dalam nyata, mau tahu siapakah dia? Tamu istimewa dari Odi Agam dan Vina Panduwinata sudah mengalun di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami hadirkan dialog interaktif Lintas Makassar pagi bersama tamu istimewa kami, Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Senang dan bahagia sekali saat ini dialog interaktif Lintas Makassar pagi dapat bersama dengan Bapak Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, dan hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan. Dua peringatan kita ingat di hari ini, yaitu Hari Penyiaran Nasional dan juga Hari Kebudayaan. Saya langsung menyapa tamu istimewa saya, tamu istimewa RRI Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya teringat waktu pertama kali Pak Wali ini menjadi Wali Kota Makassar, saat itu sempat wawancara di RRI dan Pak Wali sangat mengapresiasi keberadaan RRI karena dari kecil bersama selalu mendengarkan siaran RRI, Pak ya. Benar, apalagi dulu namanya siaran pedesaan. Baik. Itu sangat fenomenal di RRI. Nah, saat ini kita bergeser ke era 5.0. Sudah bukan lagi 4.0. Katanya saat ini kita berada di masyarakat yang super smart. Kalau tagline-nya Pak Dani dulu kan Smart City nih ya. Sekarang Somber and Smart City. Somber and Smart City. Sekarang sudah super smart. Kita nanti tambahkan di depan super smart city ya. Baik, Pak Dani, untuk Hari Penyiaran Nasional dan juga Hari Kebudayaan ini, ada dua hal mungkin yang bisa kita inspirasikan ke masyarakat bahwa siaran khususnya dan juga kebudayaan ini dua hal yang tidak terpisahkan dan kedua-duanya bisa diperoleh pada saat kita menyampaikan hal tersebut melalui corong RRI misalnya atau melalui audiovisual di televisi maupun TVRI Republik Indonesia. Ya, jadi saya kira kebudayaan sekarang membutuhkan perkuatan-perkuatan. Kalau dulu kebiasaan-kebiasaan kita tentang budaya itu sudah bahagian daripada tradisi keseharian. Berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi menyebabkan orang beradaptasi dengan tren terkini tentang sebuah kehidupan dunia hari ini yang lantas kemudian mengikis budaya-budaya kita, bahkan mengancam akar budaya kita. Maka dengan itu pemerintah kota menetapkan 1 April menjadi Hari Kebudayaan karena kita merasakan bahwa Makassar ini tidak akan dikenal tanpa budaya. Dan budaya itu tidak akan tertanam tanpa penyiaran. Nah, ini hubungannya dengan penyiaran. Sehingga model penyiaran informasi yang begitu cepat menjadi bagian daripada tren hari ini. Sehingga untuk kembali menanam nilai-nilai budaya kepada anak-anak generasi sekarang yang tidak hidup di masa lalu, tidak seperti kami ini yang masih bisa menyaksikan prosesi-prosesi budaya dan tradisi-tradisi kental,
yang kemudian anak-anak kita atau cucu-cucu kita sekarang ini tidak pernah melihat hal itu, Ya. sehingga dibutuhkan penanaman-penanaman tadi, ya lewat ya media sosial, lewat RRI, lewat TVRI, lewat seluruh Media penyiaran ya? penyiaran. Ya, makanya momentum 1 April ini momentum yang baik sekali, walaupun 1 April juga ada April Mop ya. Tapi Iya, iya. ini the real event ya, ada Hari Penyiaran Nasional, dan ada juga untuk di Makassar ada Hari Kebudayaan. Oke, tadi Opa Willy dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional sempat menyampaikan kalau dulu hoax itu hanya di 1 April. Sekarang hampir setiap hari nih kita mendengarkan berita bohong atau hoax. Salah satunya yang paling gencar pada momen vaksinasi ini Pak Wali. Ya. Ada berita bohong tentang kalau divaksin nanti badannya bisa kaku-kaku, macam-macam lah, dan semuanya marak di media sosial. Kita media penyiaran khususnya RRI ini berusaha untuk bisa meluruskan informasi-informasi seperti itu. Nah, di momen vaksinasi seperti ini Pak Wali kan melakukan festival vaksinasi Pak ya. Betul. Nah, ini sudah berapa banyak ini yang divaksin ini di Makassar? Total dari target di Makassar 240 sekian ribu yang menjadi target Kota Makassar, kita sudah melampaui setengahnya. Wah. Untuk 1 kali suntik. Untuk 2 kali suntik itu sekitar 35%. Oke. Nah, hoax saya kira menjadi tantangan semua orang hari ini. Kecepatan berita, kecepatan informasi memberikan kita sebuah ruang sempit untuk membedakan mana benar, mana salah. Sehingga cek fakta menjadi bahagian penting dari semangat media penyiaran hari ini. Oke. Cek fakta untuk melawan hoax. Sebenarnya bagi kalangan masyarakat Bugis Makassar, hoax ini sudah dari dulu ada. Makanya ada, coba lihat kata-kata di kosakata yang ada di daerah-daerah lain. Iya. Itu hampir tidak ada, tapi Makassar ini ada namanya piti-piti. Oh iya. Dan Betul, itu piti-piti itu tingkatannya beragam, ada piti kanakanai, Ya. piti Holo-holoi. holo-holoi, ada piti ambambaki, Iya, iya. kira-kira begitu. Oke. Inilah bentuk hoax ya, sehingga mengklasifikasi hoax di kultur kita itu sudah dari dulu. Ini piti kanakanai ini, artinya ini orang suka hoax, suka berbohong, suka fake, misalnya begitu. Jadi saya kira kita follow the culture kita, insya Allah ya kita bisa selamat di dunia yang begitu cepat hari ini. Oke. Satu hal lagi yang sempat viral ya ketika Pak Wali menjabat di era yang pertama itu adalah mewajibkan pada peringatan Hari Kebudayaan itu dengan menggunakan baju adat ya. Adat, ya. Waktu itu saya ingat sekali Pak Wali, semua ASN kemudian juga anak-anak sekolah, sampai-sampai saya mau cari baju mau sewa baju tradisional di salon itu sudah nggak ada. Nah, apa sebetulnya yang menjadi motivasi sehingga Pak Wali sampai mengeluarkan kebijakan seperti itu, Pak? Budaya itu bukan hanya dipandang, dilihat. Budaya itu harus dirasakan. Oke. Dan budaya itu harus menjadi identiti kita. Orang Makassar dalam tanda kutip adalah orang-orang yang secara budaya itu sangat kental. Iya. Contoh slang apa istilahnya, cara kita bicara, semua orang tahu bahwa itu orang Makassar. Iya. Betul. Dan sehingga bagi saya menghimbau kepada seluruh milenial kita, biarkan ciri itu menengket, karena itu menjadi identitas kita. Kita dengan cara bertutur kata kita, orang sudah tahu ini orang Makassar. Bagaimanapun dia lama di Jawa pasti kelihatan orang Makassar ini. Ya, ada sebuah namanya slang, tapi bukan slang musik ini. Iya, Jadi iya. nada suara dari kata yang teridentifikasi menjadi bagian identifikasi kita. Oke. Nah, apalagi kita sudah punya kultur makanan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak sedikit dimiliki oleh budaya-budaya lain di Indonesia. Ya, di mana makanan kita itu begitu beragam. Justru hal-hal budaya-budaya produktif seperti ini yang kami ingin kembali menyemarakkan. Makanan-makanan kita explore lagi. Banyak orang tidak tahu apa itu palu kaci ya. Kalau palu mara biasa. Iya. Palu kaci itu enak sekali. Oke. Ya, saya sampai air liur saya sudah keluar ini cerita begini. Artinya begini, begitu banyak luar biasa, lawara, semua. Jadi banyak sekali makanan yang perlu dieksplor. Oke. Ya, kita kenal misalnya di
salad misalnya, kita punya salad tradisional. Kenapa saya bikin F8? Salah satu F adalah food. Food. Ya. Ya, karena kami tahu keunggulan Makassar itu adalah dalam bahasa yang lebih luas namanya gastronomi. Gastronomi. Pak Wali, Sombere and Smart City. Sekarang kita berada di era Super Smart Society. Berusaha untuk mengawinkan antara budaya kita dengan kondisi kekinian saat ini. Ini merupakan suatu tantangan ya untuk keberadaan pemerintahan Pak Wali saat ini. Nah, kalau dilihat kondisinya ditambah lagi dengan pandemi yang entah kapan akan berakhir, mudah-mudahan selesai dengan vaksinasi ya. Itu kira-kira apa yang menjadi program unggulan atau mungkin inovasi yang akan dilakukan oleh Pak Wali ke depan? Kami sudah melaunching namanya Makassar Recover. Oke. Sebuah multi inovasi yang terintegrasi di berbagai hal, sekaligus kita bergerak untuk mengatasi 3 hal besar tentang kesehatan. Bagaimana membentuk atau memperkuat kesehatan namanya city immunity, bukan hanya herd immunity. Herd immunity itu hanya menyangkut kelompok, tapi city immunity menyangkut imunitas kota secara keseluruhan, totally. Yang kedua tentang adaptasi sosial. Kita harus membawa masyarakat itu beradaptasi. Hanya orang yang mampu beradaptasi yang selamat, yang seperti bertahan, yang bisa bertahan di pandemi ini. Teori revolusi Darwin membuktikan hal seperti itu. Bangsa yang kuat atau spesies yang kuat adalah spesies yang mampu beradaptasi. Bukan paling besar badannya atau paling kuat kalorinya, tidak. Mampu beradaptasi. Dan yang ketiga, bagaimana pemulihan ekonomi secara serentak juga bisa dicapai. Nah, kami punya teknologi yang sudah teruji dalam Smart City Index di dunia. Kita ranking 80 di dunia, mengalahkan beberapa ibu kota negara di dunia. Misalnya Rio de Janeiro itu lebih tinggi Makassar. Itu di rating secara dunia. Banyak orang belum tahu ini. Nah, kalau kita tahu bahwa ada sekarang Society 5.0 di Jepang, yang kemudian orang menganggap bahwa itu menjadi bagian daripada kelanjutan revolusi industri 4.0. Jadi gini, Sombere Smart City, saya kira sebenarnya sudah masuk di 6.0 sebenarnya. Kenapa? Di Jepang itu dia buat namanya Society 5.0, itu setelah teknologinya sudah selesai. Maka dia kembali ke budaya. Nah, itu kembali ke budaya. Akhirnya. Nah, coba kita lihat Sombere Smart City itu sebuah pertemuan antara budaya dan teknologi. Saya diundang hampir di seluruh dunia gara-gara kata-kata ini. Saya bilang termasuk di Amerika waktu zamannya Presiden Obama, saya diundang ke sana. Kebetulan saya bicara dengan Bapak Presiden. Di tengah-tengah CEO seluruh dunia, ada Tony Fernandes, ada Zuckerberg, ada beberapa CEO yang top di dunia. Hanya mereka ingin tahu apa itu Sombere. Dan kenapa Sombere dikawinkan dengan Smart City. Ini hanya itu saja. Ternyata mereka sangat terkesan bagaimana kita bisa memformulasikan Smart City dengan budaya. Dalam bahasa lebih teknik lagi, kalau Smart City is only about the hardware and software. Jadi menyangkut teknologi yang menyangkut hardware dengan software. Kalau Sombere menyangkut hardware, hati. Ya. Kalau Smart City itu mengenai teknologi. Kalau Sombere itu menyangkut budaya. Kalau teknologi Smart City itu membuat orang jadi sama. Membuat kota ini jadi sama. Perilaku untuk menjadi sama. Padahal kota yang kuat harus namanya strong karakter. Maka Sombere ini akan mampu mengeliminasi dampak-dampak Smart City. Dan dalam bahasa yang lebih simpel, Sombere Smart City adalah high touch with high tech. Nah, kira-kira begitu. High touch with high tech. Ngomong-ngomong tentang budaya, terakhir ini Pak Wali, saat ini Pak Wali akan segera menuju ke festival kebudayaan yang akan dibuka secara virtual, Pak. Ada sesi penyampaian pesan-pesan, saya lupa tadi istilahnya seperti apa ya, tapi mungkin bisa disampaikan ini Pak Wali. Jadi saya ingin memberi penanaman, jadi ini istilah tanam ini karena kita kembali ke hal-hal yang lebih ekosistem ya. Jadi penanaman budaya kepada anak-anak kita. Hampir anak-anak kita sejak lahir itu hanya mengenal budaya lewat makanan. Ya, misalnya sehari-hari ada palu mara di rumah, tapi mereka tidak mengetahui begitu dahsyatnya budaya yang kita miliki.
Budaya yang dimiliki oleh Bugis Makassar mampu menaklukkan dunia. Itu banyak orang tidak tahu. Saya belajar dari para guru-guru saya soal budaya itu dari sumber pertama. Jadi saya tahu persis cerita-cerita bagaimana 32 panglima perang Goa. Kemudian ada perjanjian Bungaya hanya 9 yang setuju, 23 tidak setuju dengan cara dia tidak demo. Tapi dia keluar dari Makassar, membantu Trunojoyo, membantu Jogja, ada Laskar Daeng di sana, membantu Sumbawa, membantu Banten, membantu Johor, Kelantan dan kerjaan-kerjanya di Malaysia, membantu di Filipina Selatan. Tidak merusak di dalam tapi justru membantu keluar. Mereka protes tapi tidak demo. Baik. Itu budaya luar biasa. Dan warisannya luar biasa. Warisan makanan kita yang punya waktu-waktu tertentu. Misalnya orang tanpa sadar, saya coba mengcoding beberapa model makanan kita yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam budaya apapun. Misalnya kita pagi-pagi itu kalau makan songkolo kan namanya pagi-pagi. Makan nasi kuning kapan kita masih kuning sore? Nggak enak rasanya kalau sore, pasti pagi-pagi sekali. Setelah songkolo. Songkolo dulu baru nasi kuning. Kalau kita makan coto kan enaknya itu pagi-pagi juga. Tidak lewat jam 10. Palu basah itu kan setelah jam 10, Pi. Baru kita makan siang. Makan kondro kan sore. Baik. Sedetail itu, Pak ya? Ya, kemudian sop saudara kan habis makan malam, Pi. Makan mie itu setelah jam 10. Orang tidak sadar terbentuk sebuah budaya makanan. Karena ujung daripada sebuah kebudayaan itu ada di makanan. Coba lihat Jepang dengan kebudayaannya, ujungnya makanan. Coba lihat Korea dengan kebudayaannya, ujungnya makanan. Artinya kita harus memperkuat, menanamkan, meneruskan, memberi budaya menjadi sebuah knowledge, sebuah pengetahuan yang harus ditanam dalam pendidikan kita. Saya akan menanam ini di pendidikan kita. Baik. Selamat Hari Siar Nasional dan juga Hari Kebudayaan hari ini, Pak Wali. Pesan terakhir untuk masyarakat kita di Makassar. Kepada seluruh insan-insan penyiaran, izinkan saya, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, menyampaikan selamat Hari Penyiaran Nasional. Siarkan seluruh informasi untuk membangun negeri. Siarkan semua informasi yang produktif. Siarkan sebuah informasi yang selalu menjaga bahwa informasi itu adalah valid, dan dengan informasi kita bisa membangun Indonesia yang lebih kuat, membangun Makassar yang lebih kuat, dunia dan akhirat. Karena hanya informasilah hari ini yang mampu mempengaruhi orang, baik langsung maupun tidak langsung, baik buruk maupun baik. Sehingga banyak fenomena baru, ada radikalisme, itu pasti gara-gara informasi. Tapi ada juga orang yang memiliki moderasi yang baik, itu juga karena informasi. Jaga informasi, jaga Indonesia. Baik, dan jangan lupa ikuti vaksinasi ya. 1000 untuk pekerja seni hari ini ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Wali kebersamaannya di Pro 1 dari Makassar. Selamat melanjutkan perjalanan menuju lokasi selanjutnya, ini sibuk sekali hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian telah kami hadirkan dialog interaktif yang cukup singkat dengan Bapak Wali Kota Makassar karena padatnya aktivitas beliau hari ini harus membuka festival budaya ya, memperingati Hari Kebudayaan yang ketiga di Kota Makassar dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Kita berharap bahwa semua ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Kota Makassar. Saya Melani Ahmad, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi. Panggilan kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Makan apa? Tuh di sana. Makanan luar negeri itu. Iya, ayo. Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya